wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata sidqin wa haq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Pemirsa yang di rumah dan hadirin yang dirahmati Allah, kita kembali bersama TV Stimik Widya Pratama dalam episode pertama lembaran hikmah. Pada episode yang pertama ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang Al-Quran. Dan yang pertama kalinya tentunya kita harus mengerti terlebih dahulu tentang ta'riful Quran. Apa itu ta'riful Quran? Akan kita pelajari bersama pada pertemuan kali ini. Ta'riful Quran adalah pengertian Al-Quran. Yang akan kita kaji nanti lebih banyak pada pengertian istilahnya, karena perlu dijabarkan masing-masing komponen perkata-katanya. Al-Quran menurut Mana Al-Qatan adalah kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan dan disampaikan kepada kita secara mutawatir, dan bagi siapa saja yang membacanya merupakan ibadah. Jadi komponennya ada 5. Yang pertama adalah kalamullah, yang kedua adalah mukjizat, dan yang ketiga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat mukjizat tadi, kemudian yang keempat diturunkan secara mutawatir. Jadi Al-Quran yang merupakan mukjizat tadi diturunkan secara mutawatir. Dan yang terakhir, bagi siapa yang membacanya merupakan ibadah. Baik, kita akan bahas satu persatu dari 5 komponen istilah tadi. Yang pertama adalah kalamullah. Kalam menurut bahasa bisa diartikan perkataan.
Tentunya kalau disebut kalamullah bukan perkataan manusia, juga bukan perkataan binatang atau perkataan makhluk Allah yang lainnya. Bisa jin, setan, dan makhluk-makhluk lain yang tidak nampak. Jadi tegas bahwa kalamullah adalah perkataan Allah, bukan perkataan makhluk-makhluk yang lainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua merupakan mukjizat. Jadi Al-Quran ini yang kita setiap hari baca, itu merupakan mukjizat. Saya akan sampaikan tentang pengertian mukjizat. Mukjizat itu adalah keajaiban yang Allah berikan kepada Rasul-Rasulnya untuk menandingi musuh-musuhnya. Sebagai contoh ketika Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah. Karena musuh-musuh Nabi Isa waktu itu adalah tukang sihir. Contoh lain, Nabi Musa bisa membelah lautan karena musuh yang dihadapi adalah seorang Fir'aun yang kemudian dengan bengasnya ingin membunuh dan membumi hanguskan Bani Israel. Akan meluluh lantakkan Bani Israel dan dikejar-kejar sampai kemudian di tepi laut. Nah sekarang kita, Al-Quran ini merupakan mukjizat, artinya suatu keajaiban yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad sampai kepada kita itu suatu keajaiban. Kalau Rasul sebelumnya itu sudah selesai. Contohnya tadi membelah lautan, sudah, mukjizat itu selesai, tidak abadi. Nabi Isa juga sama, menyembuhkan penyakit kusta, selesai waktu itu. Tapi Nabi Muhammad sampai sekarang mukjizatnya bisa kita pegang, bisa kita rasakan dan merupakan pedoman hidup bagi kita. Dari struktur bahasanya misalnya, pada suatu hari Abu Jahal, Abu Lahab, dan Ahnas bin Syarik setiap malam itu mendatangi rumah Rasulullah. Mereka bertiga berjalan dengan jalan yang berbeda menuju rumah Rasulullah. Tetapi ketika pulang mereka bertemu. Di hari yang pertama mereka saling mencela. Kenapa kamu mendatangi rumah Muhammad? Katanya. Bukankah kita yakini bahwa itu adalah batil? Bahwa itu adalah batil dan itu merusak tatanan masyarakat kita. Pada malam yang kedua sama, mengulangi karena ketagihannya luar biasa, ingin gejolak jiwanya itu luar biasa, ingin mendengarkan bacaan Rasulullah. Akhirnya dan malam yang ketiga, malam yang terakhir mereka bersepakat. Mereka bersepakat untuk tidak datang lagi ke rumah Rasulullah. Dengan janji tadi mereka kehilangan, tidak terpuaskan gejolak jiwa yang muncul setiap malam ingin mendengarkan Al-Quran. Dan ini menjadi salah satu keajaiban yang diakui oleh musuh-musuh Islam, bahwa Al-Quran memang mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya dan untuk mengatasi atau menandingi musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah. Baik, untuk melanjutkan kajian nanti kita break pariwara berikut ini. Hasbi Rabbi Jalallah, ma bi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma bi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah.
Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id. WPI TV, Timik, wp.ic.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. Kajian kita. Saya ulangi, yang pertama tadi Al-Quran merupakan kalamullah. Yang kedua adalah mukjizat. Dan kita akan masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai Nabi terakhir dan mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Jadi kalau Nabi-Nabi sebelumnya dan Rasul sebelumnya punya mukjizat yang lain, seperti yang sudah sampaikan tadi, tapi Nabi terakhir ini mukjizat terbesarnya Al-Quran. Dan sampai kepada umatnya pun, sampai kita baca, Al-Quran ini abadi. Sampai nanti dicabut hikmah di bumi, kemudian baru akan terjadi hari kiamat. Jadi selama ada orang yang kemudian membaca Quran dan mendirikan sholat, ada azan di muka bumi ini, maka selamanya Al-Quran ini masih abadi, ada di dunia ini. Jadi diturunkan kepada Nabi Muhammad itu maksudnya adalah Allah langsung memberikan wahyunya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, mutawatir. Diturunkan secara mutawatir. Dalam ilmu filologi atau ilmu sanad begitu ya, sebuah hasil karya yang mahal adalah dia masih tetap menyambung dari sumbernya. Itu namanya mutawatir. Kisahnya dulu ketika ada perang dan banyak penghafal Quran gugur begitu ya. Umar bin Khattab ketika kekhalifahan Abu Bakar galau, risau. Ini bagaimana kalau penghafal Quran ini lama-lama menjadi habis dan meninggal dan wafat. Akhirnya Umar berinisiatif untuk usul kepada Abu Bakar, ya Khalifatul Rasul, bagaimana kalau Al-Quran ini kita tulis dan kita bukukan? Akhirnya dengan begitu dipikirkan, awalnya tidak sepakat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dalam perjalanan waktu, semakin banyak juga penghafal Quran itu gugur dalam perang. Akhirnya disepakatilah, dikumpulkan beberapa sahabat Rasul yang dulunya adalah sekretaris Rasulullah, menulis Al-Quran, mengumpulkan jadi satu mushaf, menjadi satu kitab. Dan akhirnya jadilah satu kitab ini pada zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu terjamin mutawatirnya, karena para sahabat masih hidup bersama para Rasulullah. Pada zamannya Utsman bin Affan, kekhalifahan Utsman itu perluasan Islam semakin luas. Terjadi banyak perbedaan. Yang daerah-daerah Syam, daerah Irak, yang jauh dari Madinah ini terjadi perbedaan cara membaca Al-Quran dan beberapa ayat Al-Quran. Akhirnya pada zaman Utsman ini, mushaf atau Al-Quran yang tadi sudah jadi satu kitab itu disalin, digandakan menjadi 5 dengan aslinya. Jadi digandakan jadi 4. Nah, setelah digandakan, disampaikan kepada daerah-daerah yang menjadi keramaian umat Islam. Jadi di situ padat umat Islam. Di Syam, di Irak, dan seterusnya. Nah, pada perjalanan waktu dan seterusnya, umat Islam semakin banyak dan perluasan Islam, penyebaran dakwanya semakin luas.
Dan akhirnya sampai ke kita yang kita pegang hari ini, Al-Quran ini, itu adalah hasil dari sekian kali disalin atau diperbanyak, tapi tetap sesuai dengan aslinya. Itu namanya mutawatir. Jadi makna dari mutawatir adalah sesuai dengan aslinya. Allah menurunkan melalui malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad, dan sampai kepada kita itu asli. Tidak ada yang tercampuri dengan perkataan manusia. Berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Kita ambil contoh misalnya agama Nasrani. Kitab ada Injil ini, Injil itu, Injil ini, Injil itu. Dan itu ada perbedaan di masing-masingnya. Nah, oleh karena itu, salah satu keistimewaan Al-Quran, dan kita harus bangga sebagai umat Islam dan harus mengamalkan Al-Quran adalah ini masih orisinil, sesuai dengan aslinya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah bahwa Al-Quran akan menjadi ibadah bagi siapa, dicatat sebagai ibadah bagi siapa yang membacanya. Membacanya, belum sampai nanti kita mengkaji tafsirnya, kemudian mengamalkannya, mendakwahkannya. Ini baru membacanya saja sudah bernilai pahala. Di suatu hadis Rasulullah bersabda, yang intinya adalah bahwa membaca satu huruf Al-Quran saja, satu huruf itu sudah bernilai 10 kebaikan. Satu huruf. Dan beliau menyampaikan bahwa alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Kalau itu 3 huruf, artinya kita membaca alif lam mim, berapa kebaikan? 30 kebaikan. Sedangkan kebaikan itu, yang dimaksud kebaikan bisa berarti bukan berarti hanya uang atau rezeki yang bentuknya materi. Allah membalas kebaikan-kebaikan itu seperti energi positif yang kita tabung. Jadi semakin kita baca Al-Quran, itu ada energi positif yang kita tabung. Dan sewaktu-waktu Allah mencairkan simpanan energi positif itu, bisa saja bentuknya teman yang baik, teman yang ramah. Kemudian tiba-tiba ada teman yang ngajak, ayo kita makan. Ada teman yang ngajak, tiba-tiba ada sedekah, dan seterusnya. Itu bagian dari kebaikan-kebaikan yang kita ada itu dicairkan. Tubuh kita lebih banyak berisi air, cairan. Dan cairan di sebuah penelitian itu ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran akan membentuk kristal yang bagus, kristal yang baik. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka insya Allah seluruh tubuh kita, cairan-cairan yang ada di tubuh kita itu akan membentuk kristal-kristal yang baik, dan orang-orang di sekeliling kita itu seperti terkena magnet kebaikan-kebaikan kita. Yakinilah insya Allah setiap kita baca Quran, ada pahala yang selalu mengalir, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Demikian kita break untuk sesi berikutnya. Setelah pariwara berikut ini kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Ya Banil Mustafa Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day.
it's happening soon. Its centers be blowing in my direction. To me it is new, to me it is new, and it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last memory, and it's led me on and on to you. Ya Imam Rusli ya sanadi Allah Kitabullahi mutamadi mutamadi Allah Allah mutamadi Allah Allah ya Habibi. Baik, pemirsa yang di rumah dan hadirin di studio yang dirahmati Allah, kita masuk sesi tanya jawab. Bagi hadirin semuanya, saya persilakan untuk menanyakan dari materi yang telah saya sampaikan tadi tentang Ta'riful Quran. Saya beri kesempatan yang putar terlebih dahulu, silakan. Silakan sebutkan nama dan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafi'i. Gini Ustadz, saya mau tanya, kan tadi mujizat yang diberikan oleh Nabi Muhammad itu Al-Quran. Iya. Kan dikatakan Al-Quran itu abadi. Nah itu kenapa? Sedangkan mujizat Nabi yang lainnya itu kan dikatakan tidak abadi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk ditampung dulu, nanti kita bahas sekalian. Kita ke penanya kedua, saya persilakan untuk yang Putri, silakan. Sebutkan nama dan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani. Ustadz, saya ingin bertanya, Al-Quran ini kan sebelum Al-Quran itu kan ada kitab-kitab yang lain, ada Zabur, Taurat, Injil gitu. Betul, betul. Nah, keistimewaan dari Al-Quran itu sendiri dibandingkan dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran itu apa Ustadz? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih tadi Mas Syafi'i dan Mbak Yani telah menyampaikan pertanyaannya. Menurut saya kesimpulannya hampir sama nih pertanyaannya. Jadi kenapa Al-Quran itu dikatakan kitab yang abadi, dan tadi tentang keistimewaan dari Al-Quran dibanding kitab yang lain. Ada kaitannya dan akan saya jawab namanya nanti sekalian saja. Yang pertama tentang kenapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sebagai kitab yang abadi. Bahkan sampai risalahnya Nabi Musa misalnya, Nabi Musa itu risalahnya hanya untuk Bani Israel saja. Jadi untuk kaum tertentu, kaum Ad, kaum Samud, dan semuanya itu punya nabi masing-masing. Jadi contohnya di Mesir ketika Nabi Yusuf, Bani Israel masih di sana, dan itu hanya untuk Bani Israel saja, tidak untuk kaum yang ada di Irak, di Syam. Kemudian ketika hijrah, berganti-ganti nabi yang banyak, tetapi karakternya masih sama, itulah Bani Israel. Nah, sedangkan Nabi Muhammad itu untuk rahmatan lil alamin. Jadi tidak terbatas pada bangsa Arab saja. Ini salah satu kenapa Al-Quran abadi. Mujizat yang abadi. Tidak hanya untuk mungkin kaum Nabi Muhammad saja yang ada. Mungkin sukunya kan suku Quraisy. Bukan hanya suku Quraisy saja. Tapi sampai Afrika, sampai Indonesia, hatta sampai Rusia, sampai Eropa.
Nah, jadi Al-Quran ini abadi karena ya tadi tidak terbatas kaum-kaum tertentu saja. Sesuai dengan risalah Nabi Muhammad sendiri, yaitu Islam, rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam, untuk seluruh umat manusia. Tidak tersekat-sekat suku, bangsa, tapi untuk semuanya. Bahkan sampai bangsa yang lain, makhluk lain, jin contohnya. Di surat jin, di situ digambarkan bahwa jin itu ketika mendengar Al-Quran dibacakan, ada dua kemungkinan, ada yang ini mengimani, ada yang tidak. Dan yang mengimani itu kembali kepada kaumnya dan mendakwahkannya. Nah, ini contohnya bahwa Al-Quran tidak hanya untuk kaum tertentu saja, tapi bahkan sampai pada makhluk yang lainnya. Itu. Kemudian yang kedua tadi, kenapa Al-Quran ini, atau istimewanya apa sih Al-Quran dengan kitab sebelumnya? Istimewanya banyak. Dan seperti materi yang saya sampaikan, salah satu keistimewaan, coba pemirsa semuanya bayangkan karya yang mahal itu kan dinilai dari originalitasnya atau keasliannya, salah satunya. Jadi Al-Quran ini asli, dari mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai kepada umatnya hatta sampai sekarang itu masih asli, karena tadi bersifat mutawatir, tidak terputus periwayatannya. Sedangkan kitab lain setelah sekian ribu tahun baru ditulis, misalnya contohnya Injil ya, setelah sekian tahun baru ditulis. Sedangkan Al-Quran tidak. Penghafal Qurannya banyak, begitu khawatir mau pada gugur atau mau pada meninggal, berinisiatif para sahabat untuk segera dituliskan supaya tidak hilang. Ini salah satu keistimewaan. Dan keistimewaan yang lain adalah teknologi sekarang itu tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Contohnya teori teosentris, geosentris. Ya, itu tentang bumi mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi. Gereja waktu itu mengatakan yang diam itu ya bumi, matahari yang mengelilingi. Dan Al-Quran tidak bertentangan dengan yang ditemukan Galileo. Yang ditemukan Galileo. Ternyata Al-Quran tidak bertentangan dengan itu. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa Al-Quran itu kitab ilmu pengetahuan. Bukan begitu. Itu salah satunya. Dan yang paling penting untuk kita pahami adalah bahwa Al-Quran ini pedoman hidup kita sebagai umat Nabi Muhammad. Contoh yang saya sampaikan tentang mukjizat tadi. Nabi Musa diberi mukjizat atau keajaiban oleh Allah untuk menandingi musuhnya. Sekarang kita diwarisi Nabi Muhammad bentuknya mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran. Makanya ini bagian dari cara kita untuk banyak mengkaji Al-Quran, untuk menandingi para musuh-musuh Allah, dan tentunya untuk menjadi pedoman hidup kita. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau di Al-Quran tidak ada, tentunya ada di hadis, ada di fikih, yang itu merupakan kesimpulan-kesimpulan hukum yang diambil para ulama dari Al-Quran dan hadis. Walaupun fikih mungkin ada namanya, perlu kita ketahui ya, fikih yang kita ketahui itu kan bermacam-macam. Dan kita aplikasikan yang kita yakini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Al-Quran ini merupakan pedoman kita. Kenapa istimewa tadi? Adalah karena ini menjadi pedoman, tidak hanya pedoman, tapi bisa menandingi zaman kita sekarang. Zamannya Nabi Muhammad ini bisa menandingi syair-syair. Karena waktu itu jago-jago syair kalah, mengatakan bahwa itu bukan syair, itu bukan sihir. Dan zaman sekarang Al-Qur'annya masih sama, tapi masih menjawab zaman yang berbeda. Zaman dulu dan zaman sekarang. Artinya apa? Bahwa Al-Qur'an yang sampai kepada kita ini merupakan istimewa daripada kitab yang lain. Karena menjawab tantangan zaman. Zaman ke depan mungkin anak cucu kita begitu sudah berbeda zamannya, zaman sudah jauh berbeda, tapi Al-Quran ini tidak akan berbeda dengan itu, tidak akan menselisihi dan akan selalu sesuai dengan zamannya. Begitu ya. Kesimpulannya bahwa pengertian atau ta'riful Quran yang kita kaji bersama hari ini ada 5 hal. Yang pertama merupakan kalamullah, yang kedua adalah
mukjizat yang ketiga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat mutawatir atau orisinil, asli dari sumbernya. Dan yang terakhir adalah bagi siapa yang membacanya merupakan ibadah. Demikian pemirsa yang di rumah dan para hadirin yang di studio yang dirahmati Allah. Kajian di lembaran hikmah episode pertama ini kita telah mengkaji Ta'riful Quran, dan insya Allah kita akan ketemu di kajian lembaran hikmah berikutnya. Untuk para hadirin di studio dan para pemirsa yang di rumah, terima kasih atas partisipasinya, dan untuk kami bersama tim kerja mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Mari kita akhiri kajian kita di lembaran hikmah ini dengan bersama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا غرامي صلاة بالسلام المبين